Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di kota Jombang ya, tepatnya di sebuah lokasi explore bekas hotel yang terbengkalai. Jadi lokasi explore kita pada malam hari ini persis di pinggir jalan raya, sehingga suara-suara kendaraan yang berlalu lalang terekam dengan sangat jelas. Baiklah sahabat, dan sedikit cerita saja tentang keberadaan lokasi explore kita pada malam hari ini. Sebenarnya hotel ini dibangun pada tahun 1970-an, kemudian berhenti beroperasional pada tahun 2012. Alasan kenapa hotel ini tutup karena permasalahan manajemen saja teman-teman, dan mungkin untuk sedikit lebih lengkapnya akan saya jelaskan ketika ngevlog. Baiklah sahabat, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi explore kita pada malam hari itu sebenarnya seperti apa, dan untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi explore, dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini kita sudah berada di kota Jombang ya, tepatnya di sebuah lokasi explore bekas hotel yang terbengkalai. Dan nama hotel tersebut sudah tertutup dengan rimbunnya dedaunan. Lokasi explore kita pada malam hari ini memang persis di pinggir jalan raya teman-teman. Jadi suara lalu lalang kendaraan yang lewat terekam dengan sangat jelas ya. Baiklah, sebelum kita eksplorasi lebih jauh dari keberadaan lokasi explore kita pada malam hari ini, kita coba tanya Google dulu teman-teman, jam berapakah sekarang? Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 22.46. Pukul 22 lebih 46 menit teman-teman, dan lokasi explore kita pada malam hari seperti ini ya. Jadi di depannya ini sudah dipenuhi dengan pohon-pohon yang bekas ditebang, dan sebagian bangunannya sudah mulai ambrol ya, plafon-plafonnya. Baik, kita coba telusur pelan saja teman-teman dari keberadaan lokasi ini. Terpampang jelas ya, Hotel Sumber Rezeki Jombang. Memang dari informasi yang saya dapatkan, hotel ini sudah berhenti beroperasional di sekitar tahun 2013-2014 ya, kira-kira seperti itu. Dan di bagian depan ini terdapat sebuah ukiran patung teman-teman yang melekat pada tembok ya, dan ini menurut aku cakep banget. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini patung tokoh siapa, bisa dijelaskan di kolom komentar ya. Kemudian di sini juga ya, nah seperti itu. Kemudian di bagian situ ada harimau putih, patung harimau putih. Kemudian di sini ada semacam terowongan teman-teman, dan ini pintu masuk ya. Jadi pintunya ini bisa diakses masuk ke dalam sana.
Dan di dalam sana itu ada satu batang pohon ya. Nah, kira-kira seperti ini bagian depan dari lokasi explore kita pada malam hari ini. Terbilang cakep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita perhatikan di areal bawah sini terdapat banyak sekali bekas-bekas makanan ringan ya. Ini bukan sekedar banyak, tapi banyak banget. Kemudian di atas itu ada lampu yang cukup ikonik ya. Mantap. Di samping kanan kita ini ada sebuah kamar, kita coba masuk saja. Dan sama ya, di sini bertebaran juga bungkus-bungkus makanan ringan yang seperti itu. Hotel ini memang dari informasi yang saya dapatkan dibangun pada tahun 1970-an. Kemudian kenapanya tutup memang tidak jauh beda ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya hotel ini tutup dikarenakan masalah manajemen pengelolaan saja. Jadi di sini ada semacam pengumuman ya, pembayaran di rumah makan Depot Warung Hotel Losmen Jombang 14 Juni 1995. Wah, ternyata di sini ada beberapa kamar lagi, teman-teman. Ada toilet tua ya di sini, dan aku masuk di sini tuh geruyeng-geruyeng badanku. Ya, betul ya, geruyeng-geruyeng aku. Nah, di sini ada kamar hotelnya juga. Sebuah kursi tua yang sudah mulai dimakan usia. Kemudian lantainya pun juga sudah mulai terkelupas, teman-teman. Baik, kita melangkah ke bagian yang lain ya. Wah, dan di belakang sini sudah full dengan belukar. Jadi kamar-kamar hotelnya ini sudah diselimuti tumbuh-tumbuhan yang seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor hotel 38 ya. Jika dibilang hotel ini dibangun pada tahun 1970-an, sepertinya iya, karena konstruksinya ini, teman-teman, masih kuno banget gitu ya. Di situ ada toilet. Kemudian atasnya udah bolong juga seperti itu. Plafonnya pun sudah tidak ada ya. Kamarnya kecil, ini kecil banget. Ini juga ya. Jadi ukuran kamarnya ini kalau dibilang besar enggak ya.
ini kecil saja. Dan masuk lokasi ini wis mengkorok aku. Betul ya, mengkorok aku teman-teman. Semakin ke belakang. Ini sudah ditebang ya sebagian. Nah, kita dengar suara dari arah situ. Dalamnya pun seperti itu ya. Kita nggak masuk karena di situ terhalang ranting pohon gitu loh. Baiklah teman-teman, kita terabas lewat mana ini? Aduh. Toilet pada zaman dulu seperti itu. Sebenarnya jika dibilang hotel ini hotel berkelas, enggak sepertinya ya. Ini sih semacam penginapan biasa saja gitu. Penginapan biasa ini. Walah, dan rute kita teman-teman, ini bisa dilalui enggak ya? Sampai ke sana ya. Terabas lah. Bismillah. Memang keberadaan hotel ini dari artikel-artikel yang saya baca memang pernah terjadi juga ya. Penggerebekan gitu. Pasangan muda-mudi yang bukan suami istri terjaring rahasia dari tempat ini. Dan aku pikir itu terjadi di beberapa hotel ya, bukan di tempat ini saja. Saya nggak tahu kenapa harus ada penggerebekan yang seperti itu. Toh hotel ini atau hotel-hotel yang seperti itu sudah memiliki izin gitu loh. Walah, ini teman-teman ngeri ya jalannya kayak gini. Walah, dan semakin kesini aku semakin mengkorok ya bos. Kamar 22, jadi di sini lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih oke ya. Mungkin kamar yang standar itu seperti ini untuk menginap ya. Di sini ada toilet dan almari tua saja. Walah, nggak ada apa-apanya teman-teman. Kosong melompong ya. Nggak ada. Wah, keberadaan hotel ini parah guys. Parah teman-teman. Lah, sebenarnya lokasi ini luas banget ya. Lumayan lah luasnya. Wah, ini terkunci. Di dalam situ ada satu bantal ya kalau aku lihat. Di deretan ini kalau aku perhatikan bentuk dari kamar per kamarnya sama. Jadi modelnya seperti ini. Ini nomor kamar 24 ya. Desainnya pun sama. Desain tempo dulu. Belum ada sentuhan-sentuhan modernnya gitu loh. Karena memang sudah tutup di sekitar tahun 2013-an. Plafonnya pun sudah khas plafon zaman dulu ini teman-teman. Sama ya. Di sini waduh ini ada laba-labanya seperti itu.
sama juga kondisinya, tak jauh beda antara satu dengan yang lain. Wih. Jika dibilang tempat ini creepy, ya. Mulai masuk deretan kamar ini, bulu kuduku udah jegrak. Hotel ini masih belum ada yang memakai untuk kegiatan mesum-mesuman, teman-teman, setelah ditutup ya sepertinya. Karena aku lihat tidak ada jejak-jejak yang mengarah ke situ gitu loh. Biasanya kalau tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini memang dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk bermain-main hal yang panas gitu. Namun di sini ada sisa ranjangnya. Ranjang yang tersisa di tempat ini, dan ini ranjangnya khas zaman kuno banget ya. Seperti itu, teman-teman. Itu wastafelnya udah mulai ambrol juga. Kemudian ada tempat menaruh handuk, toilet. Waduh, lagi aku balik lipat ndirek. Loh, semuanya sudah tertutup seperti ini. Tempat ini ngeri loh, betul. Walah, di sini malah ada pohon besarnya, teman-teman. Seperti itu loh. Waduh, dan rimbun banget ini pohon. Wes, Jian, aku di sini mengkorok. Baik, dan kamarnya memang sama saja, teman-teman, bentuknya ya. Kita coba mentok ke belakang, bagian belakang sendiri dari keberadaan lokasi ini. Nah, itu kosong saja ya. Kamar 28. Baik, kita coba masuk saja ya di bagian kamar hotel yang terakhir di deretan ini, nomor 29. Hayo, siapa yang pernah menggunakan hotel ini untuk beristirahat? Kalau saya belum ya, karena taunya tempat ini pun saya sudah terbengkalai seperti ini. Jadi belum pernah sempat nginep-nginep juga di tempat ini. Walah, full dengan belukar ya. Ngeri bos. Baiklah, kita balik saja, teman-teman, karena untuk menuju ke bagian bangunan yang berada di sebelahnya sepertinya kita nggak bisa terabas ya, terlalu rimbun semak yang berada di sebelah kiri kita itu. Nah, mungkin kita bisa lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jalan setapak, teman-teman, menuju kemana ya? Dan aku curiga dengan pohon yang besar itu. Menuju kemana ini ya?
Oh, jadi di belakang sini merupakan bagian dari belakang hotelnya, teman-teman. Dan itu ada yang ternak lele ya di sini. Betul ya. Coba kita terabas teman-teman yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar 30, dan di sini ukuran kamarnya lebih kecil teman-teman ketimbang yang berada di deretan sebelah sana tadi ya. Bekas almari yang sudah amburadul dan juga kursinya. Saya mendengar suara cetuk gitu dari sini. Kita datangi saja. Wih, aku geriang-geriang ya masuk sini. Di sini deretan kamar-kamarnya sudah tertutup semua kelihatannya. Pintu-pintunya tertutup ya. Oh, dan ini masih ada yang terbuka. Sama saja teman-teman bentuknya ya. Jadi di deretan ini bentuk kamar hotelnya lebih kecil dari deretan bagian yang sudah kita masuki pertama tadi. Namun di sini juga sudah full dipenuhi dengan belukar yang seperti itu. Waduh. Kita nggak masuk ya, sepertinya sudah terwakili lah bentuknya itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Dan almari yang tersisa ya seperti itu. Ini sepertinya hotel kelas melati ya. Wah, kita nggak bisa terabas ya. Ini terlalu tinggi kalau kita terabas, rek. Di situ ada kamar yang tertutup juga. Namun sepertinya sama ya. Bentuk antara kamar satu dengan yang lain, khususnya di deretan itu, wis podo wae, nggak ada perbedaan. Podo wae itu berarti sama saja. Explore bangunan yang terbengkalai udah parah begini tuh memang ngeri-ngeri sedap ya. Yang pertama tantangannya itu seperti itu teman-teman, belukar ya. Dan yang pasti saya itu cuma waspada terhadap orang-orang jahat dan juga ular. Baiklah sahabat, kita coba menuju ke bangunan yang berada di depan sendiri ya, yang berlantai 2 itu seperti apa. Karena di belakang sini terdapat 2 deretan kamar-kamar hotel yang memang sudah diselimuti belukar ya. Ini juga bangunannya udah
amburadul yang seperti itu. Ini bagian belakang ya dari deretan bangunan ini. Ngeri loh bagian yang belakang itu, betul ya. Sama yang berada di pojokan sana itu. Wesjian. Istimintil tempat ini. Ini bangunan yang sudah kita masuki pertama tadi, teman-teman. Jadi memang jika dilihat modelnya dari samping ya seperti ini ya. Kanopi jendelanya pun sudah khas zaman dulu banget itu. Baiklah, kita terabas lewat mana ini? Tanganku dihinggapi hewan malam. Waduh. Dan ini udah full dengan ranting-ranting yang seperti ini ya. Seperti ini, teman-teman. Kita mungkin waduh, kaget aku. Ternyata tikus saja. Jadi di deretan ini bentuk kamar hotelnya memang seperti ini, teman-teman. Lebih kecil ya jika dibandingkan dengan areal yang belakang tadi. Seperti itu. Ini lebih kecil sih. Aku sebutnya ini mungkin losmen ya. Hotel kelas melati lah. Kemudian di sini ada tangga naik ya. Ke lantai 2 kita coba akan naik. Kemudian ini deretan lantai dasar dari hotel yang terbengkalai ini. Kamar-kamarnya lebih kecil dan di sini sebenarnya sudah banyak ranting-ranting kering yang bekas ditebangi ya. Ini mungkin sebelum ditebang ini pasti rimbun banget gitu. Melihat segitu banyaknya ranting yang terpotong-potong. Baiklah, kita coba naik teman-teman untuk melihat ya seperti apa sebenarnya bagian atas dari bangunan ini. Kalau kita perhatikan handrailnya ini saja ya, handrailnya ini saja, ini udah kuno banget. Ya, zaman sekarang ahli-ahli kanopi nggak ada yang bikin seperti ini. Bikinnya sudah yang lebih modern lagi. Loh, ini masih ada ke lantai atasnya lagi, teman-teman. Karena di sini ada tangga naiknya lagi ya. Nah, seperti itu. Namun kita akan coba melihat kamar per kamar seperti apa. Kira-kira hanya seperti ini saja. Kalau saya perhatikan ya, memang tidak jauh beda antara satu dengan yang lain. Kamarnya kecil-kecil yang ukurannya seperti ini, ditambah dengan daun pintu dan jendela yang sudah kuno banget. Ini pun juga ya. Banyak saja sampah-sampah yang bertebaran di tempat ini.
Baiklah sahabat, dan kondisinya di lantai 2 seperti ini saja persisnya. Kamarnya lebih kecil di atas ini. Ada sebuah, ini mejanya pun udah jadul banget gitu loh. Perhatikan teman-teman, ini meja sangat futuristik ya. Bagus sekali desainnya, namun mantap loh. Saya tertarik ya dengan meja yang kecil ini, bagus banget betul. Wes juruan tenang, kuno ya, klasik. Kemudian ini gordennya pun juga, aduh, udah jadul banget ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari atas ya, bangunannya seperti itu teman-teman. Dan itu yang di atas ya, lantai atas. Kamar per kamarnya nggak jauh beda antara satu sama lain kalau kita perhatikan. Ukurannya ya cuman segitu aja. Di sini pun juga teman-teman. Nah, ini memang sepertinya lokasi ini dipakai ya, di lantai, di room yang atas ini dipakai. Di situ ada satu bantal dan sarung juga dipakai, ini yang kamar itu ya. Baiklah, dan kita coba naik teman-teman. Anak tangganya pun kecil ya, dan handrailnya pun sudah saya sebut ini handrail kuno, handrail kuno banget ini. Dan sempit ya masuk di sini. Di bagian atas ini ternyata lebih kecil saja ruangan ataupun kamar hotelnya. Maksud saya tidak berderet panjang gitu. Ini hanya satu ya. Oh, ini hanya satu teman-teman, tapi besar ya. Panjang maksudnya. Dan di sini ada tandon air yang saya yakin ya, ini tandon air untuk mensuplai aliran air ke berbagai kamar hotel yang berada di bawahnya. Jadi seperti ini. Baiklah sahabat, mungkin kurang lebih hanya seperti ini saja eksplorasi kita di hotel yang terbengkalai di kota Jombang. Dan memang dari informasi yang saya dapatkan, hotel ini kenapa harus ditutup, karena pemilik pertamanya itu sudah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, pengelolaan hotel ini dilanjutkan oleh keturunannya ya. Namun karena entah faktor apa, akhirnya hotel ini harus bisa dibilang bangkrut. Baiklah sahabat, kita turun ya. Hotel ini memang disebut-sebut sebagai hotel yang sangat terkenal pada eranya ya, di kota Jombang terutama. Hotel yang sangat terkenal pada masa itu, namun memang harus berakhir tragis yang seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin kita akan lewat sini saja ya. Aduh, kayu ini kayak gini ya. Aduh, gelundung aku.
Oke, legong. Baiklah teman-teman, demikian tadi ya eksplorasi kita di bekas hotel yang terbengkalai di kota Jombang. Dan memang kalau kita sebut lokasi ini creepy, iya, terutama di bagian belakangnya ya. Saya beberapa kali sempat gerieng-gerieng juga gitu loh. Dan baiklah, saya mohon pamit undur diri dulu teman-teman, maafkan kalau ada salah-salah kata ya. Karena kembali lagi ke fitrahnya sebagai manusia, bahwasanya manusia itu tempat salah dan dosa. Oleh karena itu, di edisi video saya kali ini juga, saya tak henti-hentinya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan selama saya eksplor, apakah yang berkaitan dengan kata-kata, apakah yang berkaitan dengan tindakan, kira-kira seperti itu. Dan aduh, pewana sih Pol. Saya kalau eksplor nggak pernah pakai masker teman-teman, karena nafasnya berat ya kalau pakai masker. Baiklah, akhir kata, terima kasih untuk teman-teman semuanya sekali lagi, dan saya langsung mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.